Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mam? Mudah-mudahan mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Balik lagi ke channel aku Putri Basni, channelnya ibu rumah tangga yang kegiatannya cuma itu aja, tapi semoga bisa membangkitkan semangat mam yang lagi mager-mager. Di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku di hari weekend. Jadi ini ceritanya di hari Minggu kemarin ya. Jadi ini aku bangun pagi-pagi. Biasa sih sebenarnya kalau weekend itu aku bangun agak nyantai, cuman pagi ini aku harus selesai masak karena pagi nanti jam 10 aku ada acara di kantor Pak Suami. Jadi rencananya pagi ini tuh aku mau masak sotong tumis biasa aja sih ya, cuman aku iris-iris pakai bawang cabai merah dan cabai hijau. Jadi cuman tumis simple aja. Jadi sebelum masak aku mau beres-beres cucian piring dulu. Jadi ini cucian piringnya yang tadi malam. Terus juga aku sekalian cuci piring sisa makanan yang nggak habis tapi udah nggak ada lauknya aja. Tinggal paling cuman sambal atau cabenya aja gitu ya. Tinggal minyak-minyak. Jadi itu udah aku buang. Jadi ini mau dibersihkan. Jadi nanti kalau misalnya mau bersih-bersihin sayuran, lauknya gitu ya, jadi tempat sinknya ini udah bersih gitu. Jadi sengaja kalau misalnya sebelum masak aku itu wajib bersihin di bagian sink cuci piring ini. Jadi nanti kalau misalnya mau cuci-cuci bahan-bahan yang lain itu nggak ikut kotor sama piring-piring kotor yang ini. Setelah selesai cuci piring, aku mau siapin bahan-bahan buat masak. Jadi ceritanya sotongnya itu hari ini sotongnya itu udah aku turunin dari freezer dan aku letakin di kulkas bagian bawah. Jadi sotongnya itu udah mencair ya, jadi nggak beku lagi. Jadi aku tuh sebenarnya biar ini aja sih lebih cepat gitu ya kerjaannya, jadi nggak lama. Jadi ini sotongnya udah aku cuci. Terus ini sengaja aku bumbui. Jadi karena aku tuh nggak suka asam, jadi sebenarnya sotong itu katanya lebih bagus kalau misalnya dikasih asam gitu ya. Tapi itu dia masalahnya, aku nggak suka yang terlalu asam gitu. Jadi aku nggak pakai asam. Jadi aku cuman kasih bumbu racik sama Royco aja. Jadi lumayan sih ya, udah nggak ada bau amis lagi. Terus kalau misalnya mau lebih enak gitu ya, lebih bersih, lebih amisnya itu lebih hilang, lebih nggak berasa gitu. Lebih enak itu diungkep atau dikukus, apa ya aku namanya ya bahasa Indonesianya. Jadi biasanya sama mamaku tuh dimasak gitu ya, kayak direbus gitu sampai ada airnya sedikit aja, terus tetap dikasih sama bumbu racik kayak tadi tuh sama Royco juga, terus diungkep sama air sedikit sampai airnya habis, nanti baru deh sotongnya itu tandanya udah mateng, terus amisnya juga udah. Ini aku udah mulai siapin bahan-bahan buat masak. Jadi nanti pas masak itu aku nggak ada lagi kayak ngupas-ngupas bawang, motong-motong ini, ngiris-ngiris itu. Jadi ini udah semuanya aku beresin sebelum masak. Jadi ini juga kunci biar aku masak itu nggak lama-lama. Jadi aku kalau masak itu nggak pernah lama. Jadi paling lama itu setengah jam itu udah paling lama ya. Kalau misalnya aku masak itu banyak, itu setengah jam. Jadi kalau misalnya aku mau masak itu memang udah aku siapin dulu bahan-bahannya. Jadi nanti kalau udah mau masak tinggal cemplang-cemplung aja. Sambil nemenin aku siapin bahan-bahan buat dimasak hari ini, aku mau sapa-sapa mam semua. Hai mam, hai bunda-bunda, terima kasih ya buat bunda, buat mams yang udah balik lagi buat nonton channel aku. Dan buat mams atau bunda-bunda yang baru ketemu channel aku juga mau ngucapin terima kasih. Dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi waktu aku update video. Balik lagi ke video, ini aku udah mulai goreng-goreng bahan-bahan yang memang harusnya digoreng ya. Tadi itu udah ada tahu, terus ini juga kentang. Jadi nanti tahu itu bakal aku campur di tumisan sotong yang pedas. Terus untuk kentang itu bakal aku campur di sotong saus buat anak-anak.
Terus ini tempe gorengnya cuman kayak menu pendamping aja sih, tapi biasanya ini sebelum makan siang juga udah habis ya kita makan. Jadi kita cuma makan itunya tok ya, kayak cemilan gitu jadinya. Oke lanjut, ini aku udah mulai tumis-tumis bahan-bahan buat sotong tumisnya. Dan itu tadi aku udah masukin bawang putih dan bawang bombay, cabai merah besar dan cabai hijau besarnya. Terus tadi juga aku masukin tomat biar warnanya tambah cantik. Setelah itu aku langsung masukin sotongnya. Nah ini sotongnya aku masak kayak gini aja. Dan ini tuh udah enak banget ya, udah nggak ada bau amis-amisnya gitu. Terus aku tambahin air sedikit biar bahan-bahan yang lain itu lunak. Setelah ini jangan lupa dikasih garam dan penyedapnya biar makanannya makin enak gitu ya. Terus ini terakhir baru deh aku masukin tahunya. Tadi tahunya itu memang sengaja nggak aku masukin di awal biar tahunya itu tetap krenyes di akhir. Jadi kalau misalnya kelamaan di dalam air gitu takutnya tahunya itu kayak ngelunak gitu ya. Jadi ini aku sengaja taruh terakhir jadi tetap enak. Akhirnya menu aku yang pertama udah selesai. Jadi ini tinggal disalin aja. Ini ceritanya hari ini aku nggak bikin sayur ya, karena sotongnya itu berkuah jadi aku nggak bikin sayur. Selanjutnya aku mau masak sotong saus buat anak-anak. Nah ini aku udah mulai tumis bawang putih dan bawang bombaynya, ditumis sampai harum dan layu. Habis itu baru masukin sotongnya. Nah ini aku sengaja masukin sotongnya dulu, jangan sausnya dulu. Biarkan sotongnya mateng, benar-benar mateng. Habis itu baru deh kita tambahin saus dan bumbu penyedap biar makanannya itu tambah nyes, tambah enak gitu ya. Nah ini terakhir baru aku masukin kentangnya. Nah ini udah hampir selesai masakan aku, menunya 3 menu aku udah hampir selesai semua. Langsung kita pindahin ke mangkok saji. Jadi nih aku memang gak punya mangkok yang estetik ya, tapi mudah-mudahan mangkok ini juga bisa dibilang estetik. Karena warnanya putih ya, jadi enak, jadi seragam sama yang tadi. Nah ini dia menu aku hari ini udah selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini enak, bikin anak-anak dan suami aku makannya makin lahap. Setelah selesai masak langsung aku beresin cucian piring. Jadi cucian piring itu jangan ditunda-tunda sih sebenarnya ya. Tapi kadang kalau misalnya kondisi badan aku lagi nggak memungkinkan, biasanya sih aku tinggalin dulu, terus aku istirahat dulu, baru deh nanti aku selesaiin cuci piringnya. Tapi hari ini karena ada jadwal keluar hari ini, jadi aku mau tetap selesaiin kerjaan dapur biar nanti pulang nggak ngerjain lagi ya, nggak kerjain dapur, jadi nggak terlalu capek. Dan ini cucian piring udah hampir selesai. Dan jangan lupa sinknya tetap dibersihin setelah kita cuci piring. Kalau misalnya ada yang tanya rumahnya udah dibersihin belum sih kalau pagi-pagi gini. Nah mumpung hari ini libur, jadi suamiku dapat jadwal beberes rumah. Jadi hari Minggu biasanya kayak hari libur gitu ya, jadi tuh suamiku yang bersihin rumah. Jadi aku memang khusus untuk masak atau nyuci piring atau mungkin nyuci baju dan nyetrika. Jadi kalau untuk masalah anak-anak dan beberes rumah biasanya itu suamiku yang ngerjain di hari weekend.
Cucian piring udah selesai, sinknya udah mulai aku bersihin juga, sampah-sampah juga udah aku bersihin yang ada di dalam wastafel ini. Itu pertanda video aku udah hampir berakhir. Jadi buat Mams, terima kasih ya sudah nonton video aku. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.